Kalau kita tidak mempelajari sejarah daripada terbentuknya kitab ini, kapan ditulis, siapa yang kira-kira menulis, di mana ditulis, kita bisa dengan mudah mengakui bahwa inilah Taurat, inilah Zabur, inilah Injil. Bisa begitu, Pak. Tapi kalau kita tahu kapan disusun, siapa yang nulis, isinya apa, ada perubahan apa, ada kontradiksi apa, itu jauh. Ya, itu akan membuat kita, oh ini bukan Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran. Gitu. Alasan-alasannya apa? Nah, seperti tadi saya katakan, kitabnya orang Yahudi yang Tanakh ini disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Nabi Musa alaihissalam hidupnya abad ke-15, abad 14 sebelum Masehi. 1000 tahun dari ini jaraknya. Berarti apakah mungkin ini yang menulis Nabi Musa alaihissalam? Tidak mungkin. Tradisinya orang Yahudi mengatakan 5 kitab Musa yang nulis Nabi Musa. Tetapi dari kira-kira pertengahan abad berapa ya? Abad-abad ke-8-9, lanjut di abad 15-16 ketika penelitian-penelitian sudah mulai dilakukan, sekarang sudah bergeser. Sudah terbukti bahwa ini yang nulis bukan Nabi Musa. Pernah nggak Pak kita baca di Quran atau baca di hadis Nabi Musa alaihissalam menulis kitab Taurat? Pernah baca Pak? Tidak pernah ya? Pernah nggak Pak kita baca pengikutnya Nabi Musa menulis kitab Taurat? Di hadis? Ada? Nggak ada ya. Sejauh yang bisa kita imani sebagai yang disebut dengan kitab Taurat, yang disebut dalam Quran, paling jauh hanyalah apa? Hanyalah apa yang dipahat oleh Nabi Musa alaihissalam di atas 2 loh batu. Ya, di Quran disebutkan kan, ketika Nabi Musa alaihissalam membawa 2 loh batu itu turun dari Bukit Tursina, ternyata bangsa Israel sedang menyembah patung sapi, dihancurkanlah 2 loh batu itu. Nah, paling jauh hanya itu yang bisa kita sebut kitab Taurat yang disebut dalam Quran. Tetapi seperti tadi saya sebutkan, bahwa kitab itu belum tentu berarti mushaf. Gitu. Kitab itu bisa jadi berisi hukum, ketetapan, perintah, dan aturan dari Allah SWT kepada Bani Israel. Pernah nggak Pak membaca Nabi Isa alaihissalam menulis kitab Injil? Pernah? Di Quran atau di hadis gitu Pak? Nggak ada. Atau pengikut-pengikutnya Hawariun pernah baca? Hawariun menulis kitab Injil gitu? Tidak pernah juga. Jadi ini bukan wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Namun begitu, namun begitu. Saya juga jujur, maunya jujur gitu ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi dan juga di dalam kitabnya orang Kristen, saya berani mengatakan bahwa masih ada yang disebut dengan kebenaran. Artinya ayat-ayat di dalam 2 kitab ini yang masih berkesesuaian dengan Quran. Ya, buktinya mana? Di dalam kitabnya orang Yahudi yang sudah menjadi perjanjian lamanya orang Kristen ini. Nah, sekarang saya mendingan bicaranya dari sini nih. Kalau kita bagi 2 nih ya. Di dalam kitabnya orang Kristen tapi yang disebut dengan perjanjian lama yang berasal dari kitabnya orang Yahudi. Ini masih ada ayat-ayat yang berbunyi begini Pak. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ada yang familiar nggak Pak? Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Nah, kita sering membaca, bahkan mungkin tiap hari kita baca. Qul huwallahu ahad. Ada ahad bahasa Arab, ada ehad bahasa Ibrani. Itu sama artinya. Jadi itu adalah sebenarnya bisa dikatakan kalimat syahadatnya Nabi Musa alaihissalam pada zaman bangsa Israel dikeluarkan oleh Nabi Musa alaihissalam dari Mesir. Ya. Artinya apa? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Itu artinya. Ya. Itu ada di surat, saya sebutnya surat ya biar bapak-bapak familiar nih ya. Itu ada di dalam surat Ulangan pasal 6 ayat 4. Kemudian ada ayat lagi di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19. Dikatakan apa? Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Sama nggak Pak dengan lam yalid walam yulad? Sama.
Kemudian dikatakan lagi apa? Di dalam Keluaran pasal 9 ayat 14. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku, Tuhan, di bumi. Sama nggak Pak dengan walam yakullahu kufuwan ahada? Ada yang sama gitu. Ya. Nanti ada lagi ayat di dalam Keluaran 33:20. Tidak ada manusia yang dapat melihat aku. Ya. Nanti ada lagi di 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Langit yang menguasai segala langit, berarti langitnya kan banyak, ya kan? Kita mengenal 7 langit. Ternyata di dalam kitab ini langit yang menguasai segala langit, berarti langitnya tidak satu kan? Langit yang menguasai segala langit tidak dapat memuat engkau, Tuhan maksudnya. Masuk nggak Pak? Kita juga begitu kan? Kita tahu ada hadis yang mengatakan bahwa bumi dibandingkan dengan langit pertama hanya seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Langit pertama plus bumi dibandingkan dengan langit kedua juga sama seperti cincin dibuang di padang pasir. Begitu seterusnya sampai langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha. Digabungkan semua, dibandingkan dengan arsy Allah aja seperti cincin dibuang di padang pasir. Lah ini Allah SWT beristiwa di atas ars. Berarti besarnya kalau dibandingkan dengan bumi itu seperti apa gitu. Bagaimana bisa muat gitu. Nah makanya di kitabnya yang Perjanjian Lama juga ada ayat yang mengatakan langit yang menguasai segala langit tidak dapat memuat engkau. Kemudian ada lagi ayat bunyi begini. Hosea 11 ayat 9 juga mengatakan hal yang sama. Tuhan bukan manusia. Ayub 37:16 mengatakan Tuhan itu maha tahu. Ayub 9:32 mengatakan Tuhan bukan manusia. Nanti ada lagi surat Maliaki pasal 3 ayat 6 mengatakan Tuhan tidak berubah. Nah, ini adalah akidah yang ada di dalam Perjanjian Lama milik orang Yahudi yang sudah diterjemahkan dari Ibrani ke Yunani, kemudian diterjemahkan ke bahasa lain. Itu akidahnya di sini. Walaupun di dalam kitabnya orang Yahudi ini pun juga terdapat banyak kontradiksi. Ada juga ayat yang diubah-ubah. Makanya ketika kita membaca Quran surat Al-Baqarah, mereka mengubah-ubah dan mengatakan ini berasal dari Allah. Dan mereka menjual dengan harga yang murah. Buktinya dari sini, buktinya dari sini. Saya bisa tunjukkan nanti apa yang dirubah. Ya, itu mungkin bahasan lain. Masuk ke dalam kitabnya orang Kristen yang disebut dengan Perjanjian Baru, kita bisa bedakan lagi. Nah, yang tadi saya sebut Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, itu adanya di dalam 4 surat. Ya, ini bagian dari Perjanjian Baru. 4 surat ini menceritakan tentang kehidupan Yesus. Dari dia mulai lahir, remaja, kemudian tiba-tiba hilang, tiba-tiba diceritakan lagi ketika Yesus berusia 30 tahun. Yang 12 tahun sampai 30 tahun tidak diceritakan. Ada pendeta yang bilang Yesus lagi sekolah gitu katanya. Ada lagi nanti pendeta bilang Yesus jadi tukang kayu, ada. Ya, pokoknya selama tidak tertulis ya sudah kita tidak usah menerka-nerka lah ya. Karena dokumen primernya Kristen ya cuman ini gitu. Di luar ini mereka tolak gitu. Nah, di dalam 4 surat ini yang diceritakan tentang Yesus itu, walaupun diceritakan Yesus dibunuh dan disalib, tetapi kalau kita baca ya dengan kacamata Islam, ternyata apa yang diajarkan Yesus di sini tidak jauh daripada ajaran Islam. Dan apa yang dilakukan Yesus juga tidak jauh dari apa yang kita lakukan sekarang. Yesus diceritakan usia 8 hari disunat. Yesus diceritakan berpuasa. Yesus diceritakan tidak meniadakan hukum Taurat yang ada di sini. Kalau tidak meniadakan hukum Taurat, berarti dia hidup di bawah hukum Taurat. Kalau dia hidup di bawah hukum Taurat, berarti dia tidak makan babi, berarti dia juga sholat, berarti dia juga wudhu dan sebagainya, sama seperti yang ada di sini. Apa yang dilakukan bangsa Israel. Terlepas daripada siapa yang disalib di dalam kitab ini, ya kita tidak mengimani bahwa Nabi Isa AS disalib atau dibunuh.
Tapi yang diceritakan di salib itu jenazahnya diturunkan dari salib dan dikafani. Ya, Yesus juga apa namanya tadi? Sujud, sholat ini itu sujud, sunat, puasa, tidak makan babi, dan dikafani. Nah, sekarang umat beragama apa yang seperti itu gitu? Apa? Lah kan kita malah yang melakukannya. Berarti kalau begitu bisa dikatakan kita malah yang mengikuti sunnah Yesus dalam Bible. Betul nggak Pak? Nah, ini ada semua ayat-ayatnya Pak. Ya. Tetapi ketika kita melihat bagian terakhir yang saya pisah di sini, ini yang disebut dengan surat-surat rasul-rasul, termasuk surat Rasul Paulus. Ya. Di dalam kitab Perjanjian Baru, kalau kita gabungkan lagi, total ada 27 buku atau 27 surat. Yang 13 itu surat dari Paulus. 27, ini 13 Paulus. Jadi separuhnya tuh tulisan Paulus. Dari 27 surat, separuhnya ajaran Paulus. Nah, sekarang apakah yang diajarkan Paulus ini sama dengan yang diajarkan oleh Yesus? Ini yang harus kita ketahui nih, gitu. Ya. Ternyata yang diajarkan Paulus di sini berbeda dengan yang diajarkan Yesus di 4 surat ini. Paulus mengajarkan bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Sedangkan Yesus di Matius 5 ayat 17 mengatakan, "Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Sebelum langit dan bumi runtuh, tidak ada satu iota pun dihilangkan dari hukum Taurat." Iota itu huruf terkecil dalam hukum Taurat, dalam bahasa Ibrani. Ya. Yesusnya bilang tidak meniadakan hukum Taurat. Paulusnya bilang Yesus yang mati di atas kayu salib itu membatalkan hukum Taurat. Kan berbeda. Berarti seolah-olah Yesus difitnah dengan apa? Karena sudah mati di atas kayu salib, dia membatalkan hukum Taurat. Padahal Yesus tidak pernah bilang, nanti kalau saya disalib, saya akan membatalkan hukum Taurat. Nggak ada kalimat begitu. Ya. Karena itulah saya bisa mengatakan bahwa Kristen yang kita lihat sekarang itu sebenarnya adalah pengikut Paulus, penyembah Yesus. Mereka bukan pengikut Yesus, yang pengikut Yesus malah orang-orang Islam. Nanti kalau saya ngomong Yesus Muslim, ada yang protes, Pak. Iya, nanti orang Kristen ada yang protes. Kalau kalian bilang Yesus Muslim, kok kenapa kalian nggak dibaptis? Ya kan? Di sini memang diceritakan Yesus dibaptis. Orang Islam dibaptis nggak, Pak? Hah? Baptis nggak, Pak? Baptis. Kapan kita dibaptis, Pak? Bukan. Kalau kita lagi junub, nah itu kita mandi junub, nah itu baptis. Mandi junubnya atau mandi besarnya orang Islam, itu maknanya sama dengan baptisnya orang Yahudi. Orang Yahudi melakukan baptis dengan cara mencelupkan diri ke kolam, membasahi seluruh tubuh, itu maknanya sama dengan mandi besarnya orang Islam. Ya, walau alam ya, di Arab Saudi kan air lebih susah daripada di Yerusalem ya. Jadi bisa aja Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah untuk mandi besar cukup dengan mandi membasahi seluruh tubuh gitu. Kalau orang Yahudi mencelupkan diri ke dalam kolam gitu. Air banyak, di Saudi air susah gitu. Walau alam gitu ya. Tapi maknanya sama. Nah, orang Kristen menggunakan baptis itu maknanya beda dengan orang Yahudi. Orang Kristen membuat baptis itu menjadi sebagai pernyataan iman gitu. Beda maknanya. Jadi Yesus baptis, kita juga baptis sebenarnya ya. Jadi itulah penyimpangan-penyimpangan yang kita bisa pahami dari konteks Quran bahwa Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam diberikan Taurat, Zabur, Injil hanya untuk Bani Israel pada zaman itu. Dan ketika pengikut-pengikut nabi-nabi tersebut menyimpang daripada ajaran-ajaran tersebut, itulah yang dikoreksi dan dijelaskan di dalam Quran. Gitu ya. Ini yang saya pelajari. Gitu. Kalau misalnya saya harus berdebat dengan orang Kristen, saya berani karena ayat-ayat semua ada di sini. Gitu. Itu tadi saya baru bicara tentang konsep ketuhanannya, ya. Di dalam Perjanjian Lama, konsep ketuhanannya ternyata masih ada yang disebut dengan tauhid. Nah, memang di sini
kebenaran yang saya sebut tadi itu bercampur dengan kebatilan. Kebatilannya apa? Ada kontradiksi di dalam kitab Perjanjian Lama. Ada ayat yang plagiarisme. Pernah dengar Pak? Plagiarisme Pak? Maksudnya plagiarisme tahu? Hah? Copas Pak, copas. Oh, istilahnya sekarang copas. Apa tuh? Copy paste gitu. Plagiarisme. Nah, jadi di sini ada 39 surat ya. Ada 2 surat namanya surat Raja-Raja dan surat Yesaya. Di beberapa pasal tertentu itu ada ayat-ayat yang jumlahnya nggak cuma 1 2 ya. Jumlahnya tuh belasan bahkan puluhan. Identik Pak. Kedua surat itu ada puluhan ayat yang identik. Identik itu sampai titik komanya gitu. Nah, jadi kan kalau gitu timbul pertanyaan, penulis surat Yesaya nyontek surat Raja-Raja atau penulis surat Raja-Raja nyontek surat Yesaya? Karena sama persis. Ya, selain daripada itu ada kontradiksi, selain itu juga ada boleh dikatakan ayat yang ditambahkan juga ada. Nah, kalau yang di Perjanjian Baru, ini kita juga masih bisa katakan konsep ketuhanannya juga masih sama karena Yesus juga mengajarkan hal yang sama dengan yang diajarkan oleh Nabi Musa. Yesus di dalam sebuah ayat ditanya oleh ahli-ahli Taurat, hukum apa yang terutama? Yesus menjawab di Markus 12:29. Hukum yang terutama itu adalah Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Sama dengan yang di Ulangan 6 ayat 4. Berarti Yesus mengajarkan Tuhan itu Esa, gitu ya. Itu konsep ketuhanannya. Dan Yesus memerintahkan kepada Bani Israel untuk apa? Ikutilah ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ikutilah ajarannya, tapi jangan ikuti kelakuannya. Kenapa? Karena ahli Taurat dan orang Farisi itu mengajarkan Taurat tapi tidak menjalankan. Itu yang dikritik oleh Yesus dalam cerita ini, gitu ya. Itu konsep ketuhanannya. Konsep keselamatannya bagaimana? Di dalam kitabnya orang Yahudi ini, konsep keselamatannya adalah orang yang bertobat itu yang selamat. Gitu. Seorang anak tidak dapat menanggung dosa ayahnya. Seorang ayah juga tidak dapat menanggung dosa anaknya. Yang berdosa itu yang mati. Yang bertobat itu yang hidup. Ada di Ulangan pasal 24 ayat 16. Diulang lagi di kitab Yeskiel pasal 18 ayat ke 20-21. Jadi tidak ada konsep orang menanggung dosa orang lain, gitu ya. Terus ada lagi ayat yang mengatakan Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Konteksnya adalah bertobat lebih baik daripada mengorbankan hewan bakaran. Basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan maksudnya. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam, usahakan keadilan. Itu amar ma'ruf nahi mungkar bukan Pak? Sama. Ya. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Baiklah, marilah kita berperkara, firman Tuhan tulisnya gitu. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi intinya kalau orang dosanya semerah apapun, bisa menjadi putih seperti salju. Jadi dosa sebanyak apapun bisa diampuni. Nah, jadi kalau begitu, seharusnya dengan ayat-ayat seperti itu tidak ada konsep orang harus menanggung dosa orang lain. Tidak perlu ada orang yang harus mati di atas kayu salib di dalam perjanjian lama ini, gitu ya. Tapi ketika masuk ke dalam perjanjian baru, tiba-tiba ada konsep Paulus yang mengajarkan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu selain membatalkan Taurat juga menebus dosa manusia. Kenapa begitu? Karena Paulus mengajarkan setiap bayi yang lahir sudah bawa dosa waris. Warisan kau dosa gitu, warisan mah tanah gitu Pak ya. Jadi Paulus mengajarkan bahwa dosa yang dilakukan oleh Hawa, istrinya Adam, itu sudah menjalar kepada setiap manusia. Itu yang diajarkan Paulus. Jadi setiap manusia lahir sudah bawa dosa.
Karena manusia sudah punya dosa, makanya tidak bisa bersatu lagi dengan Tuhan. Makanya Tuhan perlu turun untuk menebus dosa. Jadi kalau begitu kan timbul pertanyaan, kalau gitu Tuhannya Maha Pengampun apa enggak gitu ya? Kenapa harus repot-repot turun jadi manusia untuk menebus dosa manusia gitu? Ini konsepnya Paulus ya, konsepnya Paulus. Itu yang terjadi gitu. Paulus itu sebenarnya juga orang Yahudi. Dia mengaku sebagai pelaku Taurat malah tanpa cacat bilangnya. Ayahnya seorang Yahudi dari suku Benyamin, ibunya dari Tarsus, Yunani. Jadi dia blaster gitu Pak. Yahudi blaster gitu. Seorang anak, seorang bayi biasanya kalau besar sama ibunya atau sama bapaknya Pak. Ibunya. Ibunya orang Yunani. Jadi walaupun dia mengaku sebagai pelaku Taurat, karena dia tumbuh besar di bawah ibunya yang berbudaya Helenisme, bisa dikatakan ajaran itu akhirnya terpengaruh atau terpapar oleh ajaran atau budaya Helenisme. Gitu. Makanya kalau di Helenisme itu kan percaya ada dewa yang paling tinggi atau yang supreme. Kalau di Yunani itu namanya dewa Zeus. Di bawahnya dewa Zeus ada dewa-dewa yang lebih rendah. Ada dewa perang, dewa angin, dewa laut, dan sebagainya. Nah, dewa-dewa ini, terutama dewa Zeus ini, bisa punya anak dari manusia dan bisa punya anak dari dewi-dewi yang lain. Dewa Zeus punya anak dari dewi, apa namanya saya lupa. Punya anak namanya Dewi Helen. Nanti punya anak dari dewi lain, punya anak namanya Hermes. Gitu. Punya anak dari manusia namanya Perseus. Punya anak dari manusia lagi namanya Hercules gitu. Jadi ada konsep Tuhan yang paling tinggi bisa punya anak dari manusia, anaknya setengah manusia, setengah dewa. Konsepnya Kristen, Bapak punya anak Allah namanya anak Allah, yaitu Yesus dari perawan suci Maria. Yesusnya disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Islam juga kan percaya dengan Nabi Isa alaihissalam lahir dari perawan suci Maryam, kan begitu. Tapi bedanya Islam tidak menganggap Yesus atau Nabi Isa alaihissalam punya sifat ilahi. Bedanya di situ. Islam tidak menyembah Nabi Isa alaihissalam. Itu konsepnya Kristen dengan konsepnya Helenisme nih sejalan gitu konsepnya. Ada dewa, anaknya dewa. Ada Tuhan, ada anak Tuhan gitu. Kalau Islam kan kita tidak menyebut Nabi Isa alaihissalam sebagai putra Allah. Yang menyebut Isa sebagai putra Allah adalah orang-orang Nasrani yang sudah menyimpang dari ajaran Nabi Isa. Disebutkan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 30. Kaum Yahudi menyebut Uzair sebagai putra Allah. Kaum Nasrani menyebut Isa sebagai putra Allah. Mereka mengatakan itu karena apa? Karena perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Siapa orang-orang kafir sebelumnya? Ya itulah orang-orang Yunani. Nanti ada lagi di Mesir, ada yang namanya Dewa Osiris, Dewa Horus, sama Dewi Isis. Tiga-tiganya Tuhan yang teriak. Di Sumeria nanti ada 3 dewa. Di Babilonia juga ada 3 dewa. Di Persia ada 3 dewa. Di India ada Trimurti. Jadi semuanya 3 nih. Nah, sosok Bapa dan Yesus ini kan baru 2. Makanya ditambahin 1, Roh Kudus. Gitu. Makanya Kristen terpengaruh oleh budaya Helenisme Yunani, terpengaruh oleh paganismenya Romawi, dan terpengaruh oleh filosofinya Platonisme. Ada yang pernah tahu Pak? Plato Pak? Ya, filsuf. Nah, Plato punya murid, tulisannya Philo gitu, atau Philo gitu. Philo ini yang juga berpengaruh di dalam akidahnya orang Kristen. Karena Philo juga membaca ini. Philo juga membaca ini. Di sini ada sebutan kurios gitu. Kurios itu kalau bahasa Jawanya itu apa ya? Gusti gitu Pak. Gusti itu bisa ditujukan kepada manusia, tapi juga bisa ditujukan kepada Tuhan kan gitu. Orang Jawa bisa menyebut baginda Nabi sebagai Gusti Pangeran misalnya. Ya kan? Gusti Kanjeng Nabi gitulah. Tapi kata Gusti kan juga bisa ditujukan kepada Allah. Gusti Allah. Gitu. Begitu juga orang Inggris zaman dulu juga begitu. Mereka membedakan kata God dengan kata Lord.
God itu ditujukan konotasinya kepada Tuhan yang Maha Esa. Lord bisa untuk manusia, bisa untuk Tuhan, gitu kan. Makanya kalau di Inggris zaman dulu penguasa tanah punya tanah banyak, misalnya. Contoh misalnya namanya Eddie, mohon maaf nih, Pak. Orang sono rakyatnya memanggil dia dengan sebutan Lord Eddie. Gitu. Tapi ketika orang masuk ketemu raja, menyebutnya Lord King. Orang ini ketika masuk gereja, dia akan menyebut Tuhan dengan Lord God. Bisa begitu. Nah, kata Lord itu yang akhirnya bisa dikatakan apa ya? Ke dalam kitabnya orang Kristen yang bahasa Indonesia menjadi kata apa? Tuhan. Gitu. Ya, yang harusnya Tuhan diterjemahkan menjadi Tuhan. Yang harusnya kata Tuhan itu mewakili kata God di kitabnya bahasa Indonesia ditulis atau diterjemahkan dengan kata apa? Allah. Tulisannya Allah, Pak. Saya bacanya Allah, Pak, karena di dalam sini nggak ada tasdid, Pak. Karena nggak pakai tasdid, saya bacanya Allah. Gitu. Jadi orang Kristen Indonesia, Malaysia menggunakan kata God yang di bahasa Inggris itu dengan sebutan Allah. Malaysia juga pakai kata Allah. Dulu pernah dituntut, Pak, sama orang Kristen sendiri malah, kelompok lain. Nggak usah pakai kata Allah. Allah itu di dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kalau kata Tuhan artinya apa? Sesembahan atau sesuatu yang disembah, dipuja, diyakini dan apa namanya? Ya disembah gitulah. Konotasinya kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Jadi kata Tuhan dan kata Allah itu di dalam kamus besar bahasa Indonesia tidak sama dengan kaidah kata Tuhan dan kata Allah di sini. Kata Allah yang ada di sini menjadi sebutan bukan nama gitu. Kalau orang Islam ditanya siapa nama Tuhan kamu ini, kan jawabnya mudah. Semua akan serempak jawabnya Allah. Tapi kalau di sini kata Tuhan dan kata Allah itu sama-sama sebutan gitu. Ada ayat sebutannya apa? Jangan ada Allah-Allah lain di hadapanku. Jadi seolah-olah kata Allah di sini bisa disamakan dengan kata ilah kalau dalam bahasa Arab gitu. Ya. Nah, inilah kitab-kitab yang kita bisa lihat. Yang mana yang saya bawa ini semua selain ini, yang ini kitab Yahudi. Yang lain ini semuanya kitab Kristen, Pak. Ini semuanya kitab Kristen nih. Sekarang kita bisa membedakan di dalam kitabnya orang ini yang disebut dengan Kristen Protestan, Pak ya. Di sini ada 63 surat. Ya, saya tunjukkan nih, Pak. Yang ini, nah ini. Ini kitabnya orang Katolik. Isinya ada 73 surat. Karena ada 7 kitab Deuterokanonika di sini. Ya, 73 surat. Kok bisa beda begini? Karena Protestan memang pecahan dari Katolik. Ya, Martin Luther yang mendirikan agama Kristen Protestan menolak 7 kitab dari sini. Gitu. Ini sudah ada perbedaan, Pak. Sampai di sini selesai nggak, Pak? Ada lagi, Pak. Nih. Wah, ini ngambilnya agak susah ini. Sebentar, Pak ya. Ini lama-lama yang saya bawa jadi makin banyak nih. Karena saya mungkin sering kajian di masjid, pertanyaan-pertanyaannya berkembang, jadi saya perlu membawa sebuah buku tertentu, jadi makin lama makin penuh nih kopernya, Pak. Ini Protestan, ini Katolik, ini Kristen Ortodoks. Isinya berapa surat? 78 surat. Ya. Ini kitabnya Kristen Ethiopia. Isinya berapa, Pak? 81 surat. Jadi ini 81 surat, 78 surat, 73 surat, 66 surat. Yang Protestan menolak 7 dari Katolik, yang Katolik menolak 5 dari Ortodoks, yang Ortodoks menolak 3 dari Ethiopia. Berarti kalau begini, konsep firman Tuhan yang jadi kitab kan berarti belum selesai. Karena masih beda-beda surat. Kalau Quran di Indonesia berapa surat, Pak? 114 surat. Kalau di Cina berapa, Pak? Sama. Kalau di Maroko berapa, Pak? Sama. Di Amerika? Sama. Di Soviet? Sama. Di India? Sama. Semuanya 114 surat. Jumlah ayatnya sama nggak, Pak, di Quran, Pak? Hah?
Sama. Jumlah suratnya sama, cuman mungkin sistem penomoran ayatnya yang berbeda. Ya, ada yang memberi nomor kalimat basmalah, ada yang tidak. Ada yang memberi nomor di dalam surat tertentu di tengah-tengah, ada yang tidak. Mungkin ada ulama yang mengatakan, oh ayat ini berada di sini, ini nomor ayat yang baru, yang di mushaf ini terus gitu. Bedanya gitu. Makanya ada Quran yang jumlah ayatnya 6.236 ayat, ada Quran yang ayatnya 6.666 ayat. Itu hanya karena beda penomoran. Tapi jumlahnya sama, jumlah suratnya sama. Gitu. Ya, jadi konsep firman yang jadi kitab belum selesai, Pak. Ini ada yang 66, 73, 78, 81.